Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para calon jamaah umroh akhir Ramadan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan video kali ini, saya bukan mau mengkaji sebuah ilmu atau hukum yang berkenaan dengan umroh akhir Ramadan. Saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang berkenaan dengan circumstances atau lingkungan atau kondisi-kondisi yang perlu untuk diketahui oleh setiap orang yang mau umroh akhir Ramadan. Umroh akhir Ramadan itu tidak sama dengan umroh-umroh reguler biasa. Umroh akhir Ramadan itu banyak tantangan, perlu persiapan, banyak rintangan, baik dari sisi waktu maupun tempat, penjagaan, makanan, dan lain-lain. Yang kalau teman-teman datang ke Mekkah khususnya, tanpa persiapan sama sekali, saya khawatir teman-teman akan kaget dengan suasana dan hal-hal yang mungkin belum pernah disiapkan sebelumnya. Pertama, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan umroh kita semua di akhir Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau bahas pertama kali adalah soal tempat terlebih dahulu. Teman-teman harus tahu tentang kondisi Masjidil Haram. Ini adalah gambaran Masjidil Haram, ya ini kayaknya miniatur gitu ya. Tapi sudah bisa mewakili untuk kita bisa memahami letak-letak yang ada di Masjidil Haram. Di sesi yang pertama saya ingin membahas tentang kondisi Masjidil Haram yang mungkin teman-teman harus ketahui secara general. Karena ada sebagian orang yang paham Masjidil Haram tapi letak-letaknya secara parsial, spot-spot tertentu. Tapi kalau disuruh gambarkan secara general mungkin mereka tidak terlalu memahami. Lalu apakah memang kita harus memahami seluruh tempat-tempat di Masjidil Haram? Jawabannya secara general iya. Karena dengan mengetahui tempat-tempat yang ada di Masjidil Haram, kita akan tahu misalnya di mana kita akan iktikaf. Karena kalau tidak ada iktikaf, jadi nggak ada bedanya dong antara umroh akhir Ramadan dengan umroh biasa. Ya. Kemudian kita juga perlu tahu kalau di sini panas, terus di mana cari yang dingin, di mana cari yang nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu panas. Nah, itu sangat kita butuhkan. Oke, teman-teman lihat gambar yang saya tampilkan. Meskipun ini tidak begitu mewakili untuk kondisi yang ada sekarang begitu ya. Di bagian depan ini adalah pintu utama. Pintu ini dinamakan pintu Malik Abdul Aziz. Kalau kita lihat depannya, ini adalah gedung-gedung perhotelan yang kita sering kenal dengan nama Zamzam Tower. Atau juga Makkah Clock, Sofa Tower, jalan menuju Ajiyat. Intinya hotel-hotel yang besar yang ada jam Mekkahnya. Dari sini depannya. Yang di sini, ini namanya Bab Malik Fahad. Pintu Raja Fahad. Kalau arah-arah yang ini, nah ini hotel yang di depannya ada jam tapi kecil. Dan kalau kita lihat di depannya itu ada KFC-nya. Millennium kalau saya tidak salah. Ya. Terus, ini adalah tempat sa'i yang lurus. Di sini sofa, sedangkan di sini marwah. Ya kan? Nah, ini adalah area perluasan. Kalau nggak salah pertama kali dimulai itu di masanya Raja Abdullah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita datang dari mana? Ini jadi pertanyaan. Kalau kita datangnya dari Ajiyat, berarti datang dari sini. Saya ganti warna gitu ya, biar bisa kita lihat perbedaan gambarnya. Oke, kalau teman-teman datang dari sini, garis biru, ini datang dari Ajiyat, berarti teman-teman paling dekatnya adalah ya sekitaran sini. Jadinya, kalau teman-teman datang dari Ibrahim Al-Khalil, berarti kira-kira lewat Millennium sini. Ya.
Berarti paling dekat ya areanya Malik Fahad. Tapi bisa jadi kalau di musim-musim akhir Ramadan itu, teman-teman jalan ke sini di blokade dan teman-teman harus lanjut ke sana. Saya pernah dulu di tahun 2018. Kalau mau masuk lewat sini nggak bisa. Mau masuk lewat sini nggak bisa karena kami nginepnya di Ibrahim Al-Khalil. Ya. Kalau 2017 saya nginepnya di Ajiat. Jadi datangnya dari sini. Sedangkan 2018 saya datangnya dari sebelah sini. Tapi mau masuk ke sini pun nggak bisa. Di jalanan itu sudah diblokade, diarahkan menuju ke tempat-tempat yang baru. Atau gedung baru. Ya, extension di sini. Jadi kita disuruh masuk sini. Nah, tentu teman-teman kalau datang dari Ajiat, hotelnya ada di daerah Ajiat, teman-teman menuju ke extension di sana, tentu akan jauh. Menyusuri dalam-dalam yang ada di sini. Dan teman-teman jangan bayangkan, ya, jangan dibayangkan gambar yang saya perlihatkan ini gambarnya, oh ini pendek aja kok. Jangan dibayangkan seperti itu ya. Ini panjang ya. Di gambarnya aja kelihatan kayak kecil. Nah teman-teman nanti akan memilih saya datang dari mana dan di area manakah saya akan beriktikaf. Itu pertama. Nah sekarang kalau teman-teman lihat dari dalam seperti ini. Ini adalah kita melihat Zamzam Tower atau kita melihat Makkah Clock dari dalam Masjidil Haram. Dan itu berarti kita sedang menatap ke arah Ajiat, yaitu di sebelah sini. Ini ada gangnya. Atau melihat ke arah Ibrahim Khalil, yaitu ke arah sini. Ini yang tadi saya katakan milenium. Ini yang saya bilang tadi pintu Malik Fahad. Sedangkan yang ini yang saya bilang pintu Abdul Aziz. Cuma memang sudah beberapa tahun ini saya lihat belum terjadi perbaikan yang berarti sehingga jadi gitu ya si pintunya ini. Nah ini kalau kita lihat dari sudut yang lain, ini adalah extension gedung perluasan, ini adalah tempat sa'i, ini sofa, dekat sini tadi ada marwah, kemudian ini yang tadi saya sempat sebutkan pintu Malik Fahad, yang teman-teman kalau keluar bisa lihat milenium, lalu lihat jalan menuju Ibrahim Al-Khalil. Ini juga jalan menuju Ibrahim Al-Khalil, yang nanti jalan 1 dan jalan 2 ini akan bertemu di belakangnya Hotel Millennium ini. Kalau teman-teman lihat pintu yang ini adalah yang pintu Malik Abdul Aziz, yang kalau teman-teman keluar akan ketemu dengan gedung wakafnya Malik Abdul Aziz, yang di situ ada Zamzam Tower atau Makkah Clock lebih tepatnya. Ini ada Sofa Tower. Dan ini adalah jalan menuju ke hotel-hotel yang ada di Ajiat. Begitu juga di sini jalan menuju hotel-hotel yang ada di Ajiat. Sedangkan ke sana adalah menuju ke Ibrahim Al-Khalil. Nah, nanti teman-teman yang dirahmati Allah bisa lihat ya, saya datang dari mana dan akan masuk ke mana. Nah, para calon jamaah umroh yang dirahmati Allah, sekarang kita akan melihat di mana kira-kira kita bisa beriktikaf. Tentu kalau teman-teman beriktikaf di sekitaran Ka'bah, pasti kepanasan. Baik malam maupun siang, saya kira mungkin tidak kondusif. Nah, kenapa? Pertama kalau siang jelas panas. Yang kedua kalau malam dipakai orang untuk tawaf. Nah, belum lagi nanti kadang kita diusir. Karena memang itu adalah lantai tawaf, bukan untuk lantai orang bermalam, tidur, untuk sholat bareng, bukan di situ tempatnya. Tapi dia agak belakang, gitu ya. Lalu di mana? Mari kita cari alternatif lain. Ada alternatif paling atas. Paling atas ini tentu karena dia di bawah langit secara langsung, tak punya atap, maka ini tidak mungkin kita iktikaf. Khususnya bagi orang Indonesia yang tidak terlalu tahan dengan panas terik matahari.
Ya, tidak cocok untuk siang harinya. Berarti ini cocok kalau kita hanya sekedar datang jelang maghrib, baru kemudian ikut tarawih. Selesai pulang. Nanti besok datang lagi maghrib. Ya, selesai pulang. Kalau hanya seperti itu, maka tempat ini oke. Ya, tempat yang di atap ini. Naiknya lewat mana? Lewat sini. Nih, nanti ada tangganya ke atas. Ada lift. Di dalam bisa nggak? Jawabannya bisa. Kalau di dalam, maka ini ada kurang lebih, kalau kita lewat sini misalnya ya, ini ada lantai ke bawah, ada lantai ke atas. Kalau lantainya ke bawah, berarti kita akan ada di bawah tanah. Sebatas yang saya ketahui, lantai-lantai yang paling bawah itu adalah lantai-lantai yang dingin semua. Kalau kita masuk dari pintu sini misalnya, ya, atau di bawah sini ada tangga, ya, di sini ada tangga ke bawah. Di sini, ya, kalau kita masuk itu dingin banget. Nah, saya kira kalau bapak-bapak udah tua-tua, nenek-nenek mau itikaf di situ, saya nggak yakin. Ya, kenapa? Ya, dingin banget pastinya. Kecuali bawa selimut tebal, kecuali bawa jaket yang begitu tebal, bajunya agak lapis gitu. Dan itu tentu akan ribet kalau mau wudhu, ya kan? Bisa juga naik ke atas. Cuma kalau naik ke atas, tempatnya itu terbatas. Ya, saya sudah biasa di atas. Itu kalau mau iktikafnya bareng-bareng di lantai yang di atas, ya, yang sebelah sini, atau yang sebelah sini, kalau sini nggak ada, nah, dulu ada tapi sekarang sudah nggak ada. Mau di lantai atasan sini, itu tempatnya terbatas. Kalau kita baru datang di tanggal 19 Ramadan misalnya, maka insya Allah nggak bakal dapat tempat kalau kita mau itikafnya bareng-bareng. Kecuali kalau kita mau itikafnya cuma 1 orang, 2 orang, ya itu mungkin saja nggak apa-apa. Kalau mau rombongan nggak bisa. Alternatif yang lain ya berarti kita di extension, di gedung perluasan. Dan di sini banyak tempat. Mau di lantai yang sejajar dengan jalanan kah? Mau naik lift 1 kali kah? 2 kali kah? Ya, saya tidak terlalu ingat ada berapa lift, sampai berapa tangga gitu ya. Saya pernah lift kedua, itu udah kosong. Ya, jarang ada yang mau ke situ. Banyak malah kotoran burung jadinya. Nggak tahu kalau sekarang. Yang jelas kalau di perluasan itu banyak tempatnya. Mau di sini bapak-bapaknya ramai-ramai. Di sini ibu-ibunya ramai-ramai. Maksudnya bukan di atap ya, tapi di dalamnya, di lantai 2 kah? Atau di mana kah? Atau di sebelah sini kah? Atau di sebelah sini. Itu bisa saja. Cuma sana, balik lagi, sana lagi, balik lagi. Ya secara efektivitas kaki capek juga sih. Ya, capek